Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nizma Anami dengan NIM 2301 0401 0152. Kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Ruskiatul Hasanah SSOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping atau peta konsep yang akan menjadi acuan pada pembahasan di video kali ini. Yang pertama, di dalam mind mapping atau peta konsep yang saya buat terdapat 4 subbab yang nanti akan saya bahas. Yang pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah, dan yang keempat, objek studi dakwah. Pada subbab yang pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yang nantinya akan saya bahas yaitu pengertian dakwah, fenomena dakwah, definisi para ahli tentang kata dakwah, dan yang terakhir tinjauan segi semantik. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yada'u da'wan, doa yang artinya menyeru, mengajak, dan doa. Dakwah dalam arti permohonan atau doa kepada Tuhan dan Allah akan menjanjikan mengabulkan dengan syarat melakukan semua perintah Allah dan beriman kepadanya. Adapun secara terminologis, para ulama dan para ahli lainnya memberikan definisi yang bermacam-macam untuk kata dakwah. Di antaranya menurut Profesor Toha Yahya Omar MA, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat. Atau dapat saya simpulkan bahwa dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada sesama manusia agar tetap di jalan yang benar sesuai perintah Tuhan agar selamat di dunia maupun akhirat. Kita akan masuk ke pembahasan yaitu fenomena dakwah. Sejak dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dilaksanakan dakwah dari Rasulullah sendiri yang kemudian akan disampaikan kepada sahabat dan juga umat. Hingga saat ini sudah banyak terbentuk para ulama-ulama dari belahan negara maupun dunia. Namun, penyampaian dari isi dakwah banyak berubah karena menyesuaikan perkembangan zaman. Hingga sampai pada zaman modern di mana semua dapat dipermudah dan dapat diakses di mana saja dengan kehadirannya teknologi, seperti halnya penggunaan smartphone. Jadi di zaman Nabi, Rasulullah menyampaikan dakwah secara langsung kepada sahabat. Nah, kemudian para sahabat ini akan menyampaikan kepada sahabat yang lain secara mulut ke mulut. Rasulullah juga biasanya menggelar majelis yang dimana isinya adalah para sahabat-sahabat yang nantinya akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Di Indonesia mungkin kita menyebutnya sebagai ceramah. Hingga pada zaman modern di mana adanya kehadiran teknologi, semua dapat dipermudah. Karena fungsi teknologi ini adalah sebagai media untuk para dai menyampaikan dakwahnya. Di mana fungsi teknologi merupakan wadah ataupun media yang digunakan para dai untuk menyampaikan isi dakwah, yang kemudian akan memudahkan para mad'u untuk mencari atau mengakses dakwah yang sudah disampaikan oleh dai. Media yang digunakan biasanya berupa Instagram, TikTok, maupun YouTube. Kita lanjut ke pembahasan yaitu mengenai tinjauan segi semantik. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Nah, dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, beliau menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama, makna mengenai tentang mengajak dan menyeru di antara dua jalan yang berlawanan, baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan. Nah, hal tersebut
terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua yaitu makna tentang doa yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 31. Yang ketiga yaitu mendakwa atau menganggap tidak baik yang terdapat pada surah Maryam ayat 91. Yang keempat, mengadu yang terdapat pada surah Al-Qamar ayat 10. Yang kelima, memanggil atau panggilan yang terdapat pada surah Ar-Rum ayat 25. Kemudian ada yang keenam, meminta yang terdapat dalam surah Shad ayat 51. Yang ketujuh yaitu mengundang yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 25. Yang kedelapan yaitu malaikat Israfil sebagai penyeru yang terdapat pada surah At-Toha ayat 108. Yang kesembilan yaitu panggilan nama atau gelar yang terdapat pada surah An-Nur ayat 63. Yang ke-10 yaitu anak angkat, yaitu terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 4. Selanjutnya yaitu definisi kata dakwah dari para ahli. Nah, banyak para ahli yang mendefinisikan kata dakwah itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu Abdul Al-Zaidan, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada definisi menurut Asaruddin Rajab. Beliau mengatakan bahwa dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Kemudian ada definisi menurut Abdul Qadir Munshi. Beliau mengatakan bahwa dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Kemudian ada definisi menurut Quraish Shihab. Beliau mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Dari keseluruhan definisi yang disampaikan oleh para ahli kurang lebih sama, yaitu mengajak kepada jalan yang benar. Kita akan membahas mengenai memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam. Begitu juga dengan hadis, yang mana hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Diketahui rujukan hukum dakwah terdapat pada Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Imran ayat 104. Itu wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wal ya'muruna bil ma'rufi wal yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah yang beruntung. Yang juga terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Itu tadi merupakan rujukan hukum yang terdapat pada Al-Quran. Nah, kemudian rujukan hukum juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang isinya balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita akan membahas fungsi dakwah. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, dan mengingatkan kepada umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah dan berperilaku baik. Nah, fungsi dari dakwah terbagi menjadi dua garis besar, yaitu yang pertama segi tingkatan isi pesan, yang kedua segi misi perubahan masyarakat atau taghyir.
Pertama, segi tingkatan isi. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu yang pertama menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan sehingga orang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Kedua, yaitu membangkitkan kesadaran, yaitu mengunggah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Membangkitkannya kesadaran ini merupakan ambang ke arah tindakan amaliyah atau realisasi perbuatan. Yang ketiga yaitu mengaktualisasikan dalam tingkah laku, yaitu sebagai realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatannya senantiasa didasari oleh ajaran Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan tercermin dalam kehidupan manusia. Yang keempat yaitu melestarikan dalam kehidupan, yaitu suatu usaha agar ajaran Islam yang telah terrealisasi dalam diri seseorang itu dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya. Kedua, yaitu dari segi misi perubahan masyarakat. Muhammad Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, dari segi praktisnya, dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Maju dalam hal ini adalah maju yang positif dan bersifat baik dan sehat. Yang kedua, dari segi natur atau keadaan manusia sendiri, maka dakwah bukan saja hanya mengubah natur manusia, akan tetapi justru dakwah akan mengembalikan manusia kepada natur fitrah yang benar menurut kata hatinya. Yang ketiga, itu dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman yang akan lebih menguntungkan sivilisasi manusia. Kemudian ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-qorad, al-baghiyat, al-badaf, dan dapat dipahami dari istilah tersebut bahwa tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Nah, pada prinsip tujuan dakwah yaitu hanya kepada Allah. Namun, keadaan objek tersebut bisa bervariatif seperti kepada orang kafir, ahli kitab, ataupun orang-orang beriman, sehingga objek perlu dilihat menurut eksistensinya. Bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional agar dapat menunjukkan solusi atas setiap permasalahan yang dialami oleh objek. Kemudian ada proses dakwah. Proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan baik dalam lisan, tindakan, dan perbuatan. Secara umum, proses dakwah dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah kepada mad'u sebagai objek dakwah. Kemudian ada unsur-unsur dakwah. Terdapat 6 unsur-unsur dakwah diantaranya yaitu yang pertama ada dai atau pelaku dakwah. Nah, dai ini merupakan subjek yang menyampaikan isi dakwah. Yang kedua ada mad'u atau penerima dakwah. Ini adalah objek dari dai untuk menerima dakwah yang sudah disampaikan oleh dai. Yang ketiga yaitu ada maddah atau artinya materi dakwah. Maddah ini artinya isi dari dakwah yang disampaikan oleh dai. Yang keempat ada wasilah yaitu media dakwah. Yang kelima ada thoriqah atau metode dakwah. Dan yang keenam ada atsar atau efek dari keseluruhan rangkaian yang sudah dilakukan oleh dai dalam berdakwah. Selanjutnya yaitu pada subbab yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Dalam subbab ini saya akan membahas tentang objek formal dan juga objek material. Sebelum lebih lanjut membahas tentang objek formal dan material, saya akan memaparkan tentang apa itu objek ilmu dakwah. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu dakwah juga mempunyai objek ilmu tersendiri. Objek ilmu dakwah artinya sasaran yang dituju entah dalam segi formal atau material. Namun, perlu diketahui objek ini sendiri berbeda dengan tujuan. Yaitu, kemudian ada objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah materinya, atau lebih mudahnya dikenal dengan si pendakwah atau medianya.
Objek ilmu dakwah material terdiri dari 4, yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, dan juga pesan dakwah. Objek material pendakwah. Pendakwah seperti yang kita ketahui yaitu dai, seseorang yang telah menguasai ilmu-ilmu ajaran agama Islam dengan penyampaian yang baik serta dipahami di khalayak ramai untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu objek material mitra. Mitra berarti teman atau partner, dapat disimpulkan juga dengan seseorang atau suatu yang menemani proses jalannya ilmu dakwah. Mitra dakwah juga termasuk pada komponen dakwah. Yang ketiga yaitu objek material metode. Metode dakwah ialah cara penyampaian sesuatu kepada audien dengan menggunakan cara sebanyak mungkin. Metode ini juga termasuk ke dalam objek dakwah supaya orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Dan yang keempat yaitu objek material pesan dakwah. Pesan dakwah adalah apa yang disampaikan si pendakwah, karena tujuan selama berdakwah adalah menyampaikan, menyerukan pesan kepada seseorang dan kepada seseorang yang lain. Kemudian ada objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah caranya, yaitu bagaimana cara penyampaian dakwah agar mudah dimengerti dan dapat difahami oleh umat yang mendengarkan dakwah itu sendiri. Nah, objek formal ini juga penting karena apabila salah penyampaian maka salah juga pengertian setiap orang yang mendengar. Maka dari itu, cara penyampaian yang termasuk pada objek formal ini perlu diperhatikan agar pendengar tidak salah dalam pemahaman. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.